Mari kita sama-sama berdoa dan menyatukan hati. Kita taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali bisa beribadah secara online. Hadirat Tuhan tidak terbatas ruang jarak maupun waktu. Dan kami percaya hari ini kami akan disegarkan kembali di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang melihat setiap hati anak-anak muda yang hari ini beribadah bersama dengan kami. Engkau yang melihat, Engkau Allah yang menilik setiap hati. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang merestore setiap mimpi yang pernah ada di dalam hidup mereka. Tuhan yang kembali ingatkan dan Tuhan yang kembali kuatkan. Tuhan, kami bersyukur kami menjadi anak-anak muda yang mengenal Tuhan di masa muda kami. Sehingga kami gak pernah membangun hidup kami dengan sembarangan, tapi justru kami membangun hidup kami dengan hati-hati. Bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kemuliaan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Tuhan, Kau Allah berkati anak-anak teen, Kau Allah juga yang berkati anak-anak youth yang sedang kuliah online juga harus bekerja work from home. Tuhan yang berkati dan urapi. Kami percaya di dalam masa-masa ini adalah masa-masa penantian kami bersama dengan Tuhan. Tapi justru kemuliaannya akan menjadi besar ke depan. Dan kami percaya dengan segenap iman dan harapan yang kami punya bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan berkati anak-anak ini bersama dengan keluarganya, orang tuanya, hubungan mereka bersama dengan orang tua dan saudara-saudara mereka di rumah. Tuhan yang berkati dan urapi. Dan hari ini kami rindu untuk belajar firman dan kami percaya ada hal-hal baru, perkara-perkara besar yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kami. Dan yang Tuhan teguhkan kembali. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami ke depan, kami akan mempunyai semangat dan hati yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalaninya. Makasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan setiap anak-anak muda di tempat ini. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Saya bisa dengan iman mendengar Anda di sana yang berkata amin ya, di setiap tempat Anda masing-masing. Halo teman-teman, dan saya sangat bersyukur, sangat senang dan masih sangat excited karena beberapa waktu yang lalu kita baru saja melewati Army of God Leaders Camp ya bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin di Sumatera. Dan saya percaya vibes-nya masih ada di dalam hati kita, katakan yes. Semua kita terbakar-bakar dengan sebuah movement yang baru. Kita tahu bahwa justru di masa-masa online begini Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kita. Sehingga setiap kita gak boleh tawar hati, gak boleh makin kering, tapi justru harus semakin semangat bersama dengan Tuhan di dalam hubungan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan, justru Tuhan akan berperkara jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Katakan amin. Dan di masa-masa ke depan, kita akan mulai menjangkau kembali lewat connect group. So pastikan teman-teman bergabung di dalam komunitas rohani, sehingga setiap kita tidak ada yang stagnan. Tapi justru di masa-masa begini kita semakin bersinar, kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat untuk menguatkan yang lain. Amin. Dan yuk kita sama-sama belajar hari ini. Tema yang saya berikan adalah up to date secara rohani atau versi rohani. Kalau bisa saya bilang ini bukan menjadi sebuah tema ya, tapi menjadi sebuah rema di dalam hidup saya. Kalau masa-masa muda kita ketika kita bertumbuh, kita bukan cuma up to date trend. Kita bukan cuma up to date fashion, kita bukan cuma up to date knowledge di dalam hidup kita. Tapi kita juga harus up to date manusia rohani kita. Karena jangan sampai manusia rohani kita sudah ketinggalan atau sudah tidak mendapatkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita yang memperbaharui segala sesuatu. Sebab justru up to date secara rohani itu sangat penting di dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita semakin kuat. Manusia fisik kita boleh semakin tua, tapi manusia rohani kita, kata Paulus, justru semakin menggebu-gebu dan menjadi-jadi di dalam kerohanian kita. Manusia batin harus terus bertumbuh jadi dewasa, sekalipun manusia lahiriahnya ditemukan makin tua. Dan kita harus semakin berjiwa muda, sekalipun usia kita bertambah dari tahun ke tahun. Dan kita akan belajar tentang kehidupan Yusuf. Saya rindu sekali untuk kita bisa membahas tentang Yusuf. Saya akan bahas 4 poin di dalamnya. Kenapa ya Yusuf yang hidupnya kita lihat dari awal sampai akhir seakan dalam tanda kutip mengundang apes ya. Seakan apa yang dia lakukan ujung-ujungnya salah.
apa yang dia lakukan berujung nggak baik kayak gitu ya. Dari yang dia menceritakan mimpi, akhirnya dia dijual, terus akhirnya dia dimasukin ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu dia harus dijual dan harus bekerja sebagai budak. Gak berhenti sampai di sana, justru nanti dia akan difitnah, bahkan dia harus mendekam di penjara. Seakan kalau kita lihat kehidupan Yusuf, seakan ya, itu terus mengundang apes ya. Jalan kemanapun seakan keputusan dan langkahnya buat kehidupannya semakin terpuruk. Apapun yang diambil tetap kelihatannya seakan salah. Tapi kita bisa lihat kemuliaannya di ujungnya nanti. Kita lihat ya keturunan Yusuf beberapa waktu kemarin kalau teman-teman ada yang juga nonton Berkat Musa atas 12 suku Israel. Saya encourage Anda yang belum nonton bisa nonton dari khotbahnya Pastor Philip. Ya sangat bagus dan sangat memberkati dan saya juga diberkati lewat firman itu. Kita sama-sama tahu juga ternyata keturunan Yusuf itu menjadi bangsa yang besar. Satu-satunya suku bangsa yang menjadi dua suku bangsa yang besar dan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin itu adalah keturunan Yusuf loh. Dan dari suku Manasye sendiri itu melahirkan 3 hakim yaitu Gideon, Yefta dan Yair. Dari Efraim sendiri yaitu anak bungsu dari Yusuf justru melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang dihormati, yang punya karisma ilahi dan diberkati bahkan dihargai oleh banyak orang-orang Yahudi di zamannya. Jadi kenapa ya Yusuf awal kehidupannya itu kayaknya seakan buruk terus. Tapi ternyata apa yang dia bangun sekalipun kelihatannya apes. Tapi ujungnya justru full of happiness. Keturunan-keturunannya mewarisi apa yang baik dan benar dari seorang Yusuf. Ketika kita lihat kehidupan Yusuf, saya percaya bahwa setiap kita diteguhkan, ternyata kita ini bukan cuma sekedar hidup berdasarkan apa yang kita rasa benar. Sering ya kita merasa begitu ya. Yang penting aku melakukan apa yang aku rasa benar. Yang penting aku memutuskan apa yang aku rasa dan aku pandang baik. Kebenaran itu bukan soal baik atau jahat. Kebenaran itu tetap kebenaran. Kita gak bisa bilang, oh kebenaran itu yang positif. Oh kebenaran itu kok kelihatannya negatif ya. Gak ada positif negatif dalam sebuah kebenaran. Kebenaran ya kebenaran. Ya dan amin di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup benar, kita membangun sesuatu yang tepat di dalam hidup kita harus berdasarkan firman. Karena firmanlah kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita hidup dari masa muda kita, pastikan apa yang kita kerjakan, kita bangun, bukan cuma pakai satu kata hati, tapi 2 kata hati. Yaitu hati-hati. Kalau misalnya cuma pakai satu kata hati, kita harus membangun dengan sepenuh hati. Benar sih, membangun kehidupan yang berkualitas itu harus dengan sepenuh hati. Tapi ingat hatinya jangan cuma satu, tapi double hearts. Ngomong soal hati-hati. Hati-hati loh dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita berbuat. Karena apa? Perkataan, perbuatan kita itu meninggalkan jejak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, itu meninggalkan jejak loh. Entahkah itu adalah jejak yang baik atau tidak. Kalau sudah meninggalkan jejak, itu berarti juga meninggalkan bekas. Apakah bekas itu adalah bekas yang akan membuat kehidupan kita suatu hari nanti menuai yang namanya berkat, atau bekas yang justru membuat kita mendapatkan kutuk. Dan berkat kutuk itu ada dan nyata. Jadi kalau misalnya hari ini kita membangun menurut apa yang kita pandang baik dan benar, hanya tergantung pemikiran kita sendiri. Suatu hari yang menuai apa yang kita tabur, itu adalah keturunan kita. Keturunan setelah kita, anak-anak kandung kita. Makanya beberapa waktu saya sedang nonton beberapa drama ya, drama film-film kayak gitu. Ada yang papanya adalah seorang pembunuh. Anaknya padahal tidak melakukan tindakan kriminal, tapi tetap disebut sebagai anak pembunuh, anak seorang pembunuh. Reputasi yang kita bangun, nama baik yang kita bangun, itu suatu hari akan lengket ke seluruh keturunan kita. Dan pantas ya, Yusuf menjaga hidupnya, itu bukan cuma dengan sepenuh hati mencintai Tuhan. Tapi bahkan dengan hati-hati dia melakukan keputusan di dalam kehidupannya. So, hari ini kita akan belajar itu ya.
kita bisa nambah-nambah wawasan, teman-teman aku encourage untuk bisa nonton sermonnya Pastor Philip. Nanti akan ada sambungannya ke sini, tapi saya nggak bahas itu ya. Saya pengen sorot hanya kehidupan Yusuf. Seringkali kita tahu lah ya, udah denger cerita Yusuf tuh sudah berkali-kali, berulang-ulang kali. Bahkan kita tahu ceritanya kalau disuruh langsung storytelling sekarang, saya percaya anak-anak muda yang lagi dengerin ibadah hari ini, sedang beribadah juga bisa menceritakan dengan luwes ya. Dari yang waktu ketika dia lahir, lalu akhirnya setelah lahir, bertumbuh sampai usia 6 tahun, adiknya lahir, si Benyamin, terus dia harus kehilangan mama. Karena Rahel meninggalkan dunia ini setelah melahirkan Benyamin. Gak berhenti sampai di sana, Yusuf tumbuh sebagai seorang anak yang kehilangan figur mama. Akhirnya bertumbuh sampai satu waktu dia dapat mimpi, lalu dia cerita mimpinya sama saudaranya, sama bapak dan keluarganya ya, sanak saudaranya, lalu akhirnya dia dibenci. Setelah dibenci dia dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, dijual ke Potifar. Itu kurang lebih usianya 17 tahun. Dia harus jadi budak, dari anak kesayangan papa, akhirnya harus bekerja sebagai budak di negeri orang. Gak berhenti sampai di sana, dia dijual, lalu dia harus mengabdi kepada Potifar, malah difitnah sama istri Potifar, istri majikannya sendiri. Setelah itu dia dimasukkan ke penjara, harus mendekam di penjara sampai kurang lebih usia 28 tahun, ketemu dengan juru minum, juru roti. Ingat ya ceritanya waktu Yusuf menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti, bukannya dapat hal yang baik, dia berusaha memberkati orang, malah dilupakan sama teman-temannya. Padahal dia udah ingetin, nanti ya kalau kamu udah keluar dari sini, kamu jelasin, kamu ceritain ke Firaun. Kalau aku ini gak melakukan kesalahan. Dia berusaha untuk meminta pertolongan temannya. Tapi ternyata ketika si juru minum udah keluar, dilupain kayak gitu ya. Dan dilupainnya lama loh, gak sebulan 2 bulan, dilupain selama 2 tahun. Setelah itu, usia 30 tahun kurang lebih, dia baru dipanggil sama Firaun untuk menafsirkan mimpi. Setelah itu baru kita melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam hidupnya Yusuf. Yusuf akhirnya dipercaya jadi Perdana Menteri. Yusuf bahkan memberi makan bukan hanya terhadap Mesir, tapi memberi makan seluruh dunia. Dia menjadi salah seorang penguasa terbesar. Dia sekalipun orang kedua, dia menjadi seorang yang dalam tanda kutip wakil dari Firaun. Tapi dia juga adalah bapak secara rohani terhadap Firaun. Walaupun posisinya gak lebih tinggi, tapi kerohaniannya mengayomi Firaun. Hebat ya seorang Yusuf yang kelihatannya dari awal sampai akhir, awal sampai setengah lah ya. Awal sampai setengah itu kayak apes terus hidupnya. Tapi ternyata Tuhan bisa membalikkan segala situasi dengan kacamata Tuhan, dengan cara Tuhan. Dan Yusuf menjadi seseorang yang memberkati banyak orang. Saya tiba-tiba teringat dengan Pastor Philip sering cerita tentang Yabes ya. Yabes juga dari namanya aja udah apes. Artinya adalah seorang yang akan menerima sial terus di hidupnya. Tapi Tuhan justru mengabulkan doa Yabes ketika Yabes berkata, perluaslah daerahku dan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Itu bukan sesuatu yang serakah ya. Kalau lahir dari sebuah iman yang benar di dalam kehendak Tuhan, saya percaya apa yang kita doakan Tuhan akan kabulkan. Oleh karena itu, justru masa-masa pengalaman pahit di dalam hidup Yusuf berubah jadi manis karena pengalaman pahitnya membuat dia semakin dewasa. Seringkali kita merasa pengalaman pahit dalam hidup kita hanya menjadi pengalaman yang menyakitkan dan buat kita jadi trauma. Tapi sebenarnya itu bukan pengalaman yang menyakitkan. Kalau kita bisa responi dengan positif, responi dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pengalaman yang menyakitkan bisa jadi pembelajaran yang mendewasakan. Dan itu semua tergantung dari bagaimana diri kita meresponi sesuatu, menyingkapi sesuatu. Enggak semua tokoh Alkitab sih dibahas dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman cek dan perhatikan, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang seringkali hanya diceritakan sepenggal cerita. Ya Yunus juga gitu kan, gak diceritain awalnya. Tiba-tiba udah di momen dia dipanggil sama Tuhan, disuruh ke Niniwe menyelamatkan satu bangsa. Ada lagi kalau misalnya teman-teman cek beberapa tokoh Alkitab selain Daud ya. Daud kan memang dari usia kecil dibahas, dijelaskan. Kalau ada beberapa yang seperti
Yefta itu nggak diceritain tuh dari kecil seperti apa. Ada beberapa tokoh-tokoh lain, Esther misalnya, itu juga nggak diceritakan secara detail. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan hanya sepenggal cerita. Atau hanya sepenggal sejarah yang dia pernah kerjakan di dalam kebangunan rohani. Atau hanya sepenggal cerita kejayaannya selama dia memimpin. Kalau teman-teman cek yang raja-raja, di kitab raja-raja, itu udah banyak raja-raja disebutkan di sana. Ada Ahab, ada Yosafat, ada Hizkia, ada banyak raja-raja di sana diceritakan, Rehabeam, Yerobeam, kayak gitu ya. Saking banyak, tapi banyaknya itu kadang cuman secuplik doang kayak gitu ya. Satu cuplikan. Tapi ada tokoh Alkitab yang menceritakan dari dia kecil sampai akhirnya dia di akhir masa-masa hidupnya. Kalau misalnya kita menjadi seseorang yang cinta Tuhan, tentu kita rindu ya. Kehidupan kita nggak cuma sepenggal yang diceritakan. Ada banyak orang-orang muda yang melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan kehendak Tuhan di masa mudanya. Tapi nanti ketika transisi usianya menuju usia yang lebih dewasa, dia mulai merasa bahwa sesuatu yang spiritual tidak perlu dibangun sedemikian rupa, tidak menjadi terlalu penting. Itu makanya ada orang-orang yang hanya sepenggal cerita bisa diceritakan di Alkitab. Justru kita pengen dong jadi orang-orang muda yang gak cuma diceritakan sepenggal. Tapi dari awal sampai akhir hidup kita diceritakan. Dan kita menuai banyak berkat dengan apa yang kita bangun dengan tepat. Yusuf besar tidak di tengah keluarganya. Yusuf bahkan sudah kehilangan mama di usia 6 tahun. Dia hidup berkelana, merantau. Tapi kualitas di dalam dirinya bukan makin pudar, malah makin menjadi-jadi. Yusuf bukan semakin terpuruk, tapi justru semakin bersinar. Bahkan teman-teman tahu, papa dari Tuhan kita, orang yang dipanggil namanya sama, yaitu Yusuf. Kadang-kadang kalau saya pikir keren ya, ternyata Tuhan memanggil seseorang yang namanya sama, karena di zaman perjanjian lama, pernah ada satu orang yang namanya Yusuf, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di perjanjian baru ada Yusuf yang lain yang dipanggil sama Tuhan. Sama-sama dipakai dalam mimpi lagi. Itu sama kayak kalau hari ini teman-teman saya rasa bukan sebuah kebetulan kalau kamu bernama Esther. Kamu bernama Ribka. Kamu bernama Hizkia. Ada ya beberapa anak-anak AOG yang saya kenal yang namanya demikian. Kalau Anda bernama demikian, Tuhan bukan cuma berperkara dengan Esther, dengan Ribka, dengan Hizkia di zaman perjanjian lama. Tuhan juga mau pakai Esther, Hizkia, dan Ribka di zaman yang sekarang. Sama kayak Yusuf. Yusuf pun dipakai. Namanya boleh sama, tapi sejarah yang dilakukan di dalam kebangunan rohani berbeda. Tuhan selalu sangat personally bekerja di dalam kehidupan seseorang. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Papa dari Tuhan kita pun bernama sama. Saya rindu bahwa kita untuk semakin masuk lebih dalam, melihat beberapa bagian cerita di dalam kehidupan Yusuf. Dan ini sedikit gambaran ya, siklus untuk Anda bisa lihat kehidupan dan sejarah kehidupan seorang Yusuf. Saya sudah menaruh di PPT, teman-teman bisa cek dan lihat bahwa Yusuf berusia 6 tahun ya. Waktu kelahiran Benyamin, lalu setelah itu dia menjadi piatu karena kehilangan mama. Yusuf berusia 17 tahun ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia berusia 28 tahun ketika dia menjelaskan mimpi juru roti dan juru minum. Berusia 30 tahun ketika dia menjadi Perdana Menteri atau pejabat tinggi di Mesir. Berusia 39 tahun ketika Yusuf bawa keluarganya, Yakub dan semua sanak saudaranya pergi ke tanah Goshen, yaitu tanah terbaik. Yusuf berusia 56 tahun waktu Yakub meninggal dan Yusuf sendiri meninggal di usia 110 tahun di Mesir, yaitu 71 tahun setelah Yakub dan keluarganya pindah ke Goshen. Jadi kalau dihitung-hitung ya, Yusuf ini mengalami banyak kesulitan dan kesukaran dari usia dia 6 tahun sampai di usia dia kurang lebih lah ya 30 sampai 40 tahun. Banyak dia melakukan sejarah di usia 30 sampai 40, di usia masa produktif karena di situ dia justru menjadi seorang penguasa besar, sumber daya
makanan ya, terbesar di seluruh dunia. Selama itu dia mengatur banyak hal, tapi akhirnya Yusuf bisa menikmati banyak kemuliaan selama kurang lebih 71 tahun. Jadi kalau misal kita timbang-timbang, ya nggak apa-apa lah ya, 30-40 tahun menderita dulu. Bersakit-sakit dahulu, tapi bersenang-senang kemudian. Siapa di antara kita yang sering berkata begini, aku mau kerja saat ini, kerja semakin keras, semakin membangun apa yang ada di masa depanku suatu hari nanti. Tapi pengen sih suatu waktu di usia yang sudah tua gitu ya, nggak sampai yang tua-tua banget, mungkin kurang lebih 40 atau 50 tahun, aku sudah pengen bisa menikmati penghasilanku. Gak mungkin dong ya kita mau bekerja seumur hidup. Tapi kalau bekerja bagi kerajaan sorga harus seumur hidup sampai tutup usia. Tapi kalau bekerja, mungkin kita beberapa sering bermimpi untuk tidak mau bekerja seumur hidup. Yusuf itu begitu juga. Kalau Anda mau menikmati hasil dari apa yang Anda bangun dari sejak muda, suatu hari di masa tua nanti, maka di masa muda kita harus bisa work smart. Bagaimana mengelola dengan baik apa yang hari ini kita kerjakan untuk nanti hasilnya bisa berlipat-lipat kali ganda di usia kita nanti setelah bertambah tua. Di saat itu kita perlu bisa menikmati masa-masa bersama dengan keluarga dan mungkin melihat anak-anak kita, anak-anak kandung kita suatu hari yang sudah bertumbuh. Dan Yusuf adalah seseorang yang demikian. Dia bekerja keras, dia banyak mengalami pengalaman pahit ya selama dia muda. Tapi di usia tuanya, dia menikmati segala kemuliaan. 71 tahun menerima kemuliaan Tuhan, sekalipun 40 tahun harus mengalami kesukaran. Tuhan adil ya. Dan oleh karena itu, kita sama-sama belajar yuk. 4 poin saja di dalam kehidupan seorang Yusuf. Yang pertama, siapa bilang anak muda yang punya banyak kekurangan gak punya kesempatan untuk bermimpi? Seringkali orang berkata bahwa aku punya banyak keterbatasan, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Bagaimana caranya aku bisa bermimpi besar? Selama kita punya Tuhan, hei anak muda, ingat ini ya. Selama kita punya Tuhan, kita punya kesempatan untuk kita bermimpi besar. You have the chance to dream big. Jangan sampai kita menjadi orang-orang muda yang berpikir dengan segala keterbatasan yang kita punya oleh karena keadaan memaksa kita, akhirnya hari ini kita jadi orang yang gak bisa bermimpi. Ya, poin yang pertama, sangat penting. Yusuf memulai seluruh panggilan kehidupannya. Yang sampai akhirnya jadi seseorang yang menikmati banyak kemuliaan. Hidupnya dimulai dari sebuah mimpi. Teman-teman ingat waktu Yusuf pertama kali dapat mimpi, dia menceritakan mimpinya kepada saudaranya, kepada bapak dan sanak keluarganya, lalu dia dibenci. Tapi mimpi itu gak pernah dia lupa. Jadi teman-teman yang pernah mendapatkan mimpi dari Tuhan, hari ini saya rindu untuk berkata, teguhkan mimpimu. Put your head in your dream. Taruh seluruh isi kepalamu pada mimpi yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Kalau hari ini teman-teman berkata, aku gak bisa kuliah keluar, aku gak bisa kemana-mana. Aku akhirnya batal kuliah karena perekonomian keluargaku anjlok, papaku bangkrut, perekonomiannya lagi susah. Dan aku gak punya harapan untuk aku bisa masuk ke dimensi-dimensi baru di dalam hidupku. Gak ada yang ngajarin aku video, padahal aku suka videografer. Aku gak bisa keluar kota, aku gak bisa ke Jakarta, aku gak bisa kuliah ke luar negeri karena kesempatan itu sudah hilang. Aku gak bisa desain karena aku gak pernah belajar. Aku suka make up tapi gak ada yang ngajarin, aku gak bisa. Hey, di YouTube itu ada banyak tutorial. Kalau kita mau belajar otodidak sebenarnya kita bisa, yang penting kita mau explore. Tapi seringkali orang berkata dengan keterbatasan yang dia punya, dia jadikan keterbatasannya menjadi sebuah alasan untuk dia gak bisa bertumbuh dan berkembang. Kalau mau dikatakan, Yusuf adalah seseorang yang paling sulit mengalami banyak hal yang harusnya dia alami di tengah-tengah orang seusianya dia. Di usia 17 tahun kita baru mulai kuliah. Benar, kita baru mulai mencicipi perguruan tinggi. Kita bisa punya kesempatan belajar banyak. Bahkan sekarang kuliah juga sudah jadi online. Di masa itu Yusuf harus jadi budak. Dia mau belajar dari mana kayak gitu. Siapa mau ngajari dia? Dia jadi budak dari Potifar di usia dia 17 tahun. Di usia 28 tahun. Selama dari
dari masa-masa dia difitnah sama istri Potifar, dia harus mendekam di dalam penjara. Dia mau belajar dari mana? Bukankah di penjara itu gak mungkin dong ya dia bisa di penjara pakai gadget, pakai iPad, belajar kayak gitu ya. Belajar bahasa Mesir kayak gitu. Terus mungkin dari kecil mungkin dia udah dijual ke Mesir, dia udah ngerti lah ya bahasa Mesir. Mungkin belajar bahasa lain, bahasa istana, bahasa Mesir yang dipakai di istana. Atau dia cari-cari perkembangan dunia lewat iPad di penjara. Gak ada iPad ya waktu itu. Jadi Yusuf gimana caranya dia bisa up to date dengan perkembangan di dunia. Sedangkan dia di dalam penjara. Keren ya, bagaimana Tuhan bisa mengurapi seseorang. Itu bahkan tidak melampaui, tidak sanggup dengan akal sehat kita. Atau dengan logika kita. Kita menyelami cara pekerjaannya Tuhan. Cara bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Tapi itu bukan sesuatu yang gak mungkin. Lihat bagaimana Yusuf tetap bisa dipakai Tuhan. Walaupun dia tidak bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Ada orang bilang, aku nih gak disayang papa mama. Aku gak disediakan apa-apa. Aku gak diberikan laptop atau MacBook. Aku gak disediain Apple. Gak diberikan iPhone. Saya gak dikasih banyak hal yang bisa memadai untuk membuat aku bertumbuh. Untuk aku bisa bermimpi besar. Tapi percayalah, kalau kita hanya bergantung pada keterbatasan itu, justru suatu hari kita gak akan bisa dewasa. Iyalah, aku dari kecil tumbuh tanpa mama. Aku bisa apa hari ini? Aku bisa bermimpi besar seperti apa hari ini? Gak pernah ada orang dukung aku. Aku gak pernah punya temen yang bisa bantu ngajari aku. Kalau Yusuf ini mau dilihat dari awal sampai akhir, bukan cuma keluarga gak ada, temen juga gak ada. Temen seusia dia juga gak ada. Kadang-kadang justru di masa begitu, di masa banyak tekanan di dalam hidupnya, dia semakin bergantung sama Tuhan. Tuhan buat dia jadi makin dewasa, melebihi orang seusia dia. So, poin yang pertama adalah berani bermimpi besar. Semua panggilan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, semua dimulai dari sebuah mimpi. Lalu yang kedua, siapa bilang nih anak muda gak bisa punya kualitas diri yang bagus kalau tinggal di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Aku gak percaya yang namanya takdir ya. Kalau ada orang bilang, ya aku kan tinggal di tengah-tengah keluarga yang begini, aku tinggal di tengah-tengah lingkungan yang begini, yang akhirnya membuat aku gak bisa berkembang lebih jauh. Kalau kita hanya terpuruk dengan sebuah situasi dan kita mengucapkan kalimat begini ya memang sudah nasibku lah ya. Ya memang udah takdirku lah ya, aku gak seperti mereka. Gak ada yang namanya takdir. Keputusan kita hari ini akan mengubahkan bagaimana cara kita mendapatkan masa depan kita suatu hari nanti. Yang ada bukan takdir, nasib itu di tangan kita sendiri. Yang ada hanyalah iman. So poin yang kedua adalah Yusuf tetap bekerja keras atau bersikeras membangun kualitas di dalam dirinya. Sekalipun dia diletakkan di tengah-tengah lingkungan yang gak bagus. Tapi dia tetap bisa bagus tuh kualitas dirinya. Karena dia bekerja keras. Kita lihat yuk di Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Perhatikan firman Tuhan berkata begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia bekerja keras loh. Yang pertama, Yusuf memulai segala sesuatu dari sebuah mimpi. Yang kedua, Yusuf orang yang bekerja keras. Lihat lagi di ayat 21 sampai 22. Katanya begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Mau diletakkan di tengah-tengah keluarga, Yusuf tetap menjadi kesayangan papa. Karena papa sangat percaya orang ini sangat bisa diandalkan. Keluar dari keluarga, keluar dari rumah, dia harus jadi budak.
dia menjadi budak andalan. Dia menjadi budak yang dipercaya. Hamba sih, tapi kualitasnya bisa menguasai segala sesuatu dan mengurus segala sesuatu dengan baik. Makanya Potifar sayang banget sama dia. Gak sampai di sana, istri Potifar setelah fitnah dia masuk ke penjara, dia pun menjadi napi yang dipercaya. Ada banyak hal di penjara itu yang kepala penjaranya itu percayakan sama Yusuf. Kok bisa? Karena Yusuf menjaga kualitas di dalam dirinya. Menjaga kualitas di dalam diri itu perlu kerja keras ya. Jadi kerja keras itu bukan cuma kerja keras lewat faktor eksternal ya. Sesuatu yang bisa kita lihat kayak gitu. Perbuatannya, cara kerjanya, oh ini orang kerja keras. Kerja keras menurut saya bukan sebuah perbuatan yang hanya dilakukan dari luar. Tapi bekerja keras juga ngomong soal kualitas diri. Mentalnya adalah mental pekerja keras. Orang yang sanggup bersikeras membangun kualitas dirinya tetap sama dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Situasi hari ini begitu cepat dan membuat kita otomatis pengen gerak cepat, gitu ya. Tapi cepat belum tentu tepat. Kadang-kadang ada situasi yang mendesak membuat kita harus berkeputusan secara cepat ya. Tapi ingat, kalau keputusan terlalu cepat, pertimbangannya juga dalam waktu yang singkat, jangan-jangan pilihan kita tidak tepat. Lebih bagus lambat atau lamban, sedikit lebih lamban, tapi lambannya bukan menunda. Justru lamban yang cekatan. Lamban tapi lebih detail. Lamban tapi lebih rinci. Lamban tapi lebih bisa mengerjakan segala sesuatu dan berhasil dengan baik. Kita sering berpikir ya, kalau misalnya aku punya peluang, aku punya kesempatan, semakin banyak peluang dan kesempatan yang aku ambil, maka itu lebih bagus. Kalau kita mengerjakan sebuah kepercayaan yang sangat amat banyak, tapi semua hasilnya sedikit-sedikit, gitu ya, atau hasilnya malah di bawah rata-rata. Malah menurut saya lebih bagus kita mengambil 1-2 pekerjaan yang kita bisa menghasilkan pekerjaan yang paling memuaskan dari 2 peluang dan kesempatan yang kita punya. Jadi poinnya jangan serakah, jangan rakus. Kalau kita dapat peluang di depan mata, jangan diambil semua. Tanya Tuhan dulu, yang mana yang harus aku ambil. Jangan-jangan kalau diambil semua, yang ianya itu bukan membuat kita makin bertumbuh ya, bukan membuat kita makin berkembang. Tapi kita malah jadi kejar-kejaran deadline, lupa doa, lupa saat teduh, gak baca firman. Akhirnya hidup kita bukan hanya burn out karena pelayanan, tapi burn out karena tekanan dunia, karena apa yang kita kejar dari sejak kita muda. Kita harus jadi orang muda yang bijak. Lebih bagus dari 10 pekerjaan, kalau memang kamu hanya bisa tanggung jawabi 2, tanggung jawabilah 2. Tapi 2 ini hasil yang maksimal dan memuaskan. Daripada kamu harus terima 10-10-nya, tapi hasilnya semua di bawah rata-rata dan tidak memuaskan. Itu yang akan membuat Anda bisa dipercaya. Jadi orang yang excellent. Jadi orang yang setia pada perkara kecil. Kalau dipesenin apa-apa tuh bisa report dan update sendiri. Jangan sampai kita dikasih tahu sesuatu entah sama bos, entah sama dosen, entah sama temanmu sendiri atau sahabatmu atau sama papa mama. Papa mama kadang-kadang kan kalau ketemu sama anak-anak teen ya, namanya anak-anaknya baru bertumbuh remaja. Terus kan di rumah terus. Jadi dipesenin, nanti beli ini ya. Nanti beli itu ya, nanti kamu coba pesan ini ya, pesan itu ya. Coba kamu bantu papa deh, jaga toko, kayak gitu ya. Justru waktu papa mama kita, percayakan kita untuk bisa terlibat di dalam pekerjaan papa mama. Di masa itulah kamu bisa belajar, lihat, oh ternyata papa memutuskan begini ya. Jangan pernah punya pemikiran gini, oh papa kan punya keputusan dia, punya pemikirannya dia. Aku punya pemikiranku dong, punya keputusanku sendiri. Ya udah aku ambil keputusanku sendiri aja tanpa tanya sama papa. Entahkah itu secara rohani, entahkah itu secara fisik atau jasmani, papa kita yang ada di rumah. Justru itu membuat kita gak nambah pengalaman. Lebih bagus kalau ada apa-apa, kita tanya dulu. Banyaklah komunikasi. Jangan sampai anak-anak teen malah jadi lemah komunikasi, padahal udah sering di rumah sama papa mama. Nanti seringnya bilang, papa mama gak punya waktu buat anaknya, gak punya waktu terus buat aku merasa gak disayang sama papa mama. Padahal sebenarnya bukan papa mama gak sayang, tapi papa mama punya banyak fokus. Sehingga mungkin kadang-kadang gak bisa pecah fokus untuk harus
ngurus anak, ngurus kamu kayak gitu ya di rumah. Harus ngurus toko, harus ngurus usaha, harus mikirin lagi finansialnya gimana, pemasukan gimana, pengeluaran gimana. Justru kita harus jadi anak-anak muda yang pengertian. Kalau Anda adalah anak-anak teen, pengertianlah terhadap situasi papa mama. Kalau Anda adalah anak-anak youth, ambillah beban tanggung jawab buat keluarga. Jangan papa mama terus harus mikiri masa depan kita dan hidup kita. Kita harus bisa ngurus hidup kita sendiri. Sehingga kita bukan lagi membebani, tapi justru memberkati papa mama. Kita membantu keuangan papa mama. Gak harus papa mama pikiri semua. Kami sudah besar, kami sudah akil balik, kami sudah dewasa, kami bisa turut membantu. Justru dengan begitu, komunikasi kita akan lebih baik. Dan kita akan bertumbuh. Dan hubungan kita dengan papa mama juga akan jadi jauh lebih baik. Jadi ayo belajar banyak pengalaman dari papa mama kita. Atau orang-orang di sekeliling Anda yang Anda rasa koko Anda atau cici yang lebih senior, yang punya pengalaman lebih banyak. Jadi jangan pernah merasa punya kebenaran sendiri, tapi belajarlah dari orang. Saya percaya Yusuf adalah seorang yang demikian. That's why dia bukan mengundang apes. Kalau mau kita lihat, ternyata perjalanan hidupnya bukan mengundang apes sih. Salah point of view-nya. Dia mengundang banyak sayang. Ada banyak orang kalau ketemu Yusuf sayang sama dia. Itu yang membuat dia banyak masukan-masukan dan saran dari orang-orang yang membuat dia bertumbuh jadi lebih dewasa. Mengambil keputusan penting untuk tahu why I choose this. Why should I do this? Why itu selalu menjadi tolak ukur yang tepat. Kenapa aku harus memutuskan seperti ini? Jadi kadang-kadang kita nggak boleh cuman menerima sebuah pesan, yang penting cepat aku oke dulu. Nggak tahu ya teman-teman, ini pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya teman-teman tanya, kadang-kadang kalau misalnya membaca sebuah pesan yang panjang banget, saya baca dulu, ngerti dulu, baru oke. Atau baca, yang penting ngerti sekilas, oke dulu. Tergantung siapa yang nulis gitu ya. Tapi kadang-kadang saya lebih memilih untuk bisa baca, paham dulu message-nya, baru oke. Jangan sampai kita udah lihat nih, udah panjang. Saya sering temukan kayak gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang suka begitu, lihat panjang, nanti aja lah baru baca. Yang penting komen dulu, oke. Tapi pas ditanya, kamu tahu nggak oke itu mau ngapain? Ya nanti setelah kerja aku baru lihat lagi kayak gitu. Iya kalau habis kerja lihat lagi. Kalau lupa besok-besoknya ditanya, kenapa yang kemarin udah ditulis sampai panjang kok nggak dibaca? Nggak ada feedback. Oh iya lupa kayak gitu ya. Sebuah kebiasaan yang kita lakukan di satu area itu akan menjadi kebiasaan di segala area. That's why kita harus bisa timbang-timbang yang mana kita harus lakukan, yang mana harus cepat, yang mana harus tepat. Jadi lebih bagus kita betul-betul paham dulu message-nya. Baru kita bilang oke. Jangan mau cepat, tapi ternyata cepatnya tidak tepat. Ya, jangan terpengaruh dengan kondisi mayoritas. Jangan sampai teman-teman sekelas kita nih, kita lihat, teman-temanku gak selesaikan PR kok. Ya udahlah, gak usah selesaikan PR. Orang-orang work from home leha-leha tuh, santai-santai. Ya aku juga maulah kayak gitu. Orang bisa tuh tetap dapat peluang, tetap bertumbuh, walaupun wasting time. Ya udah, aku mau kayak gitu juga. Jangan sampai kita menjadi seorang yang mengikuti arus mayoritas. Tahu nggak? Kenapa Yusuf bisa menjadi seseorang yang dipercaya di tengah-tengah para nabi? Statusnya nabi bukan? Sama. Status boleh sama, tapi cara orang percaya, orang bisa nilai yang mana yang harus dipercaya. Kenapa Yusuf bisa menjadi seseorang yang dipercaya? Karena dia menjadi seorang nabi yang tampil beda. Dia menjadi seorang nabi yang ditampi sama Tuhan. Dia menjadi seorang nabi yang bisa melihat dan dipercaya dengan cara yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Istilahnya, kalau misalnya Yusuf ya, kalau ditanya ya, gak tahu sih, aku gak pernah tanya sih, kenal aja enggak gitu ya kan, cuma tahu ceritanya. Tapi kalau saya jadi Yusuf, kalau ditanya, kamu masuk ke sini karena apa? Aku rasa kalau saya sih pengennya konferensi pers ya. Saya pengen self defense. Loh, saya ini loh gak melakukan kejahatan apa-apa yang layak, yang membuat saya tinggal dan mendekam di penjara sekian lama. Kenapa saya harus dimasukkan ke sini? Kalau Yusuf punya kesempatan, mungkin dia akan konferensi pers dan dia akan bilang sama semua orang,
saya ini gak ngapa-ngapain. Iya toh, dia kan gak ngapa-ngapainin istri Potifar. Tapi dia difitnah, dibilang mau nidurin istri Potifar. Padahal dia sengaja lari dari dosa, lari dari godaan. Tapi malah dia dituduh, disalahpahami. Seringkali waktu kita disalahpahami, kita pengen mengklarifikasi. Tapi ternyata pembelaan dari Tuhan jauh lebih tepat dan indah pada waktunya. Gak semua hal harus kita explain. Gak semua hal kita harus jelaskan ke semua orang. Gak semua hal kita harus komplain. Yusuf gak komplain. Dia gak berusaha menjelaskan ke semua orang. Tapi dia buktikan dengan cara hidupnya. Jadi kadang-kadang gak perlu dengan kata-kata kita bela diri. Biar orang-orang lihat sendiri bagaimana kualitas diri kita yang sesungguhnya. Jadi gak perlu terpengaruh dengan perkataan orang. Lebih bagus kita tetap menjaga apa yang di dalam dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Sehingga nanti orang-orang akan melihat dengan sendirinya. Jadi why should I do this itu jauh lebih penting daripada what should I do now. Apa yang saya harus lakukan sekarang. Seringkali kita ngalami kayak gitu ya, ketika kita ngalami sesuatu menekan hidup kita. Kita langsung, aku harus gimana ya? Gerasak-gerusuk nih, aku harus gimana cara bela hidupku? Aku harus gimana jelasin ke orang? Aku harus gimana untuk kasih tahu orang kalau aku tuh bukan orang yang begitu. Kayak gitu. Gak perlu sibuk. Nanti Tuhan akan tahu sendiri caranya bagaimana membalikkan situasi dan keadaanmu. Jadi jangan jadi orang muda yang menyalahkan keadaan. Tapi menjadi anak muda yang justru berpengertian. Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Siapa bilang anak muda kalau ngalami jalan sulit, gak dapat dukungan dari siapa-siapa, maka cara hidupnya pun akan sama buruk dengan lingkungan di mana dia tinggal. Ya, poin ketiga, kalau poin yang pertama tadi, Yusuf memulai semua panggilannya dengan mimpi. Yang kedua, Yusuf tetap bekerja keras. Dan dia bersikeras bahkan, insist. Dia bekerja keras dimanapun dia diletakkan. Dia bersikeras mempertahankan kualitas dirinya. Ini yang ketiga, Yusuf disiplin update kerohaniannya. Atau saya bisa bilang kalau yang tadi, yang kedua tadi, insist. Yang ketiga adalah resist. Dia menolak semua situasi di luar yang menekan dirinya. Justru dia update apa yang di dalam dirinya untuk terus bertumbuh. Kita lihat yuk di Kejadian pasal 41 ayat 38. Saya hampir selesai ya. 41 ayat 38. Kata firman Tuhan begini, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Anda lihat di ayat ke-39, ada kata di sana, berakal budi dan kata bijaksana. Yusuf ini jadi budak di usia muda, dia bertumbuh, dia mendekam lama di penjara, tapi dia keluar menjadi seorang yang berakal budi dan bijaksana. Kok bisa? Caranya dari mana dia belajar kuliah manajemen? Ya. Bagaimana cara dia bisa tahu strategi cara pengelolaan penyimpanan gandum? Gimana caranya dia bisa jadi seorang yang memberikan saran melebihi yang orang-orang pikirkan? Kok bisa? Ini yang membuat Yusuf bisa. Dia sering up to date kerohaniannya. Saya kasih ilustrasi di sini ya. Seperti anggaplah Yusuf itu adalah seseorang yang berdiri di samping saya. Anda tahu firman Tuhan selalu dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah perisai bagi hidup kita. Firman Tuhan itu kayak baju di hidup kita. Seringkali waktu kita mengalami pergumulan, kita mengalami tekanan, kalau kita pakai firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita, mau dihina gimana pun, mau dilukai seperti apapun, mau dibuang, dijual, mau dihina, mau diapain aja lah ya. Ini tidak mengubah apa yang di dalam. Kalau saya buka ya bajunya, Anda bisa cek manekin di dalam itu tidak tergores sama sekali. Gak ada warnanya kan? Itu sama kayak firman Tuhan. Firman Tuhan dalam hidup kita, seperti kita memakai baju.
Itulah perisai di dalam hidup kita. Anda mau dibuang, Anda mau dijual, Anda mau dilukai sama orang, Anda dianggap ini dan itu dengan perkataan banyak orang. Yang Yusuf lakukan adalah Yusuf terus up to date apa yang di dalam hatinya. Kalau luka, dia buang. Kalau keburukan orang, dia buang. Kebencian orang terhadap dirinya, dia sakit, dia merasa gak nyaman, dia merasa iri, dia buang. Sedikit iri, dia buang. Sedikit marah, dia lupakan. Sedikit kesel, dia ampuni. Sedikit benci, gak penting lah, gak penting, gak perlu benci sama orang. Itu up to date. Jadi gak cuma knowledge sama skill perlu up to date. Jauh lebih penting, yang di dalam ini loh perlu di up to date. Kita sering up to date versi rohani enggak? Rohanian kita ini terus up to date enggak? Kita sering baca khotbah, baca firman, dengar khotbah enggak? Kita sering detox enggak apa yang di dalam hati kita? Yang dilakukan Yusuf, selama dia jadi budak, selama dia mendekam di penjara, yang dia lakukan adalah dia bukan cuma up to date perkembangan dunia. Mau gimana cara up to date-nya coba? Enggak ada jalan, enggak ada cara. Yang dia up to date adalah dalamnya. Dia resist, menolak setiap tekanan dari luar. Gak mau sampai tekanan di luar mempengaruhi apa yang di dalamnya. Sehingga apa yang bertahan di dalamnya membuat dirinya sanggup berjaga-jaga, digerus gimana pun sama situasi, kondisi di luar hidupnya, itu tidak mengubah apapun yang di dalam. Dia boleh tinggal di balik jeruji besi, tapi hati dan imannya gak pernah mengalami erosi. Hebat nih, ini adalah orang yang benar-benar kalau saya ketemu saya pengen salam sama dia, jabat tangan, shake hand. Keren ini orang, bisa mengalami banyak situasi di dalam hidupnya, tapi dia mempertahankan apa yang di dalam dan menolak semua situasi di luar. Jadi pakai firman Tuhan, jangan pakai kata-kata kita atau pembelaan dari diri kita untuk menolak apa yang di luar. Tapi pakai firman Tuhan, sehingga dalammu tetap terjaga. Karena firman Tuhan menjagaimu dan menyelimutimu. Saya sampai pada poin yang terakhir. Poin yang terakhir ya. Siapa yang bilang karena sering disakiti maka jadinya kita susah bertumbuh jadi seorang pribadi yang mudah bekerja sama dengan banyak orang. Yusuf itu ya, kalau Anda cek, karena dia gak pernah simpen benci dan dendam sama orang, makanya dia jadi orang yang mudah bekerja sama dengan orang. Dia kalau clash sama orang, dia konflik sama orang, dia nggak bawa itu dan simpan itu di dalam. Sehingga nggak membuat dia merasa, aku nggak suka sama orang ini. Males lah ngomong sama orang ini. Susah lah kerja sama orang ini. Bahkan sama saudaranya sendiri, dia tahu bagaimana untuk kembali memulihkan hubungan. Kalau saya berikan rumus ya, ini poin yang keempat, saya tadi belum bilang ya. Poin yang keempat adalah, kalau yang pertama tadi Yusuf memulai segala sesuatu lewat mimpi. Yang kedua, Yusuf bekerja keras dan bersikeras mempertahankan kualitas diri. Berikutnya, Yusuf sanggup disiplin untuk update kerohaniannya. Yang keempat, yang terakhir itu adalah Yusuf suka bekerja sama dengan orang-orang. Kalau saya kasih rumus ya, dimulai dari dream, membuat dia sanggup insist, bersikeras mempertahankan dirinya. Lalu dia resist, menolak semua tekanan di luar. Lalu akhirnya yang terakhir, dia sanggup eksis. Eksis itu bukan ngomong soal populer ya. Eksis itu ngomong soal dia sanggup bekerja sama, diletakkan di mana aja. Dia mudah bekerja sama dengan orang. Kalau mau jadi orang yang eksis, punyalah prinsip yang kuat. Anda akan bisa bertumbuh dan bersinar terang. Sekalipun kita seakan dalam tanda kutip menjauh dari situasi dunia. Tapi kita akan tetap bisa membawa berkat Tuhan kepada banyak orang ketika kita berjumpa dengan banyak orang. Beberapa waktu ini saya belajar ya, kemarin-kemarin saya ada baca beberapa artikel tentang sirkus. Nggak tahu teman-teman suka nggak ya lihat sirkus? Saya suka banget dengan satu film The Greatest Showman, kalau teman-teman pernah nonton. Itu keren banget ya, bertahun-tahun ternyata mereka mempersiapkan satu film itu. Untuk membuat sebuah tim sangat kompak bekerja, itu ternyata sangat butuh latihan. Ternyata percaya sama orang itu butuh banyak latihan loh. Kalau teman-teman sering kali berpikir kayak, aku susah percaya sama orang. Ternyata membangun kepercayaan terhadap orang itu perlu latihan.
Perlu dilatih dari waktu ke waktu. Kenapa Yusuf bisa mudah bekerja sama dengan orang? Karena dia banyak dilukai. Tapi dia mempertahankan kualitas dirinya. Sehingga dia gak pernah simpan benci dan dendam dengan orang. Dan dia mudah bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang. Makanya dia jadi mudah bekerja sama. Sebuah atraksi atau sirkus, kita lihat waktu hari hanya enak. Gampang banget ya. Seseorang main akrobat ya, atraksi dari atas terjun ke bawah, ada orang di bawah sudah nungguin dia untuk nopang dia. Masa-masa begitu itu harus banyak percaya. Kenapa? Karena dalam banyak latihan itu membuat kita jadi menumbuhkan kepercayaan dengan orang-orang. Kerja tim itu butuh percaya dan butuh latihan. Belajar membutuhkan orang lain sehingga kita belajar menghargai keberadaan orang. Kalau kita nggak pernah belajar membutuhkan orang lain, kita nggak akan pernah menghargai keberadaan siapapun di hidup kita. Karena untuk menghasilkan sebuah mimpi besar sangat penting yang namanya kerjasama dengan orang-orang. Jadi saya konklusi ya, 4 poin yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Yang pertama adalah bermimpi. Yang kedua adalah bekerja keras, bersikeras. Yang ketiga harus up to date kerohaniannya ya. Ngomong soal disiplin. Disiplin up to date apa yang di dalam. Yang terakhir, belajarlah bekerja sama dengan orang. Kalau beberapa waktu ini teman-teman sering merasa mulai ragu dengan mimpi yang kamu punya. Kamu mulai merasa ada banyak tekanan yang kamu gak sanggup hadapi. Saya berdoa ketika Anda sudah ibadah, sudah menyelesaikan dengar khotbah ini. Mimpi Anda akan semakin dikuatkan sama Tuhan di dalam hidupmu. Mimpimu dikuatkan, lukamu disembuhkan. Semua pengalaman pahitmu dipulihkan sama Tuhan. Dan kedepannya kamu akan melihat ada banyak orang-orang yang tepat yang Tuhan letakkan di dalam hidupmu. Untuk membuat kamu mampu percaya dengan mereka dan mampu bekerja bersama dengan mereka. Kamu akan melihat mimpi besarmu tidak lagi menjadi sebuah yang mustahil. Tapi menjadi sebuah yang mungkin untuk Anda capai. Kita sama-sama yuk bawa hati kita sama Tuhan. Saya sudah selesai tapi saya percaya Roh Kudus belum selesai. Dia akan terus mengerjakan hatimu, menjahit kembali setiap yang terluka. Membalut kembali, menyembuhkan, memulihkan, meneguhkan, mengingatkan kembali mimpi dan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Ketahuilah kalau Yusuf dipilih sama Tuhan dengan mimpi yang besar yang Tuhan sudah taruh. Memang cuma Yusuf satu-satunya yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan mimpi itu dan menggenapi rencananya. Demikian juga kamu dipilih Tuhan hanya untuk menyelesaikan mimpi yang Tuhan sudah taruh. Jadi jangan lelah, jangan lengah, jangan lemah. Kuatkan dan teguhkan kakimu. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Mari tutup matamu, mari nikmati hadirat Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi,
Tuhan, Engkau Allah yang melihat setiap hati. Teguhkan mimpi mereka, kuatkan mereka di dalam mencapai setiap mimpi yang mereka punya. Hamba-Mu percaya setiap mereka dilesatkan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, apapun yang mereka bangun, kualitasnya takkan pernah menurun dan memudar. Tapi justru makin tua, makin menjadi-jadi. Kami pun belajar dari Bapak rohani kami. Bukan hanya Komeks, tapi Komoro. Bahkan Bapak rohani kami pun namanya Yosef, yaitu Yusuf. Tuhan bawa kami belajar, membangun kerohanian kami, up to date rohani kami dari waktu ke waktu. Sehingga kami gak pernah simpan sampah, kami gak pernah simpan luka dan pahit. Tapi justru semua tekanan yang kami alami bukan jadi apes, tapi justru full of happiness. Suatu hari nanti kami, keturunan kami, pasangan kami, keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami menikmati kemuliaan dan berkat di dalam Tuhan. Makasih ya Tuhan, menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Teruslah bertumbuh, teruslah semakin kuat, berbuah lebat di dalam hidup-Mu. Karena Tuhan pilih Engkau dan Tuhan sudah menentukan masa depan-Mu gilang gemilang penuh dengan kemenangan dan terobosan. Terima semua berkat yang mulia ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin, amin. God bless you.